masyarakat nih Pak. Apalagi katanya kalau nggak mudik, kalau nggak pulang kampung dicoret dari daftar warisan nih Pak. Kalau Pak Budi sendiri tahun ini akan mudik nggak Pak? Saya mestinya tidak mudik ya, karena saya harus jalan. Biasanya pertarungan yang paling berat itu di Cipali. Masyarakat nih Pak. Apalagi katanya kalau nggak mudik, kalau nggak pulang kampung dicoret dari daftar warisan nih Pak. Kalau Pak Budi sendiri tahun ini akan mudik nggak Pak? Saya mestinya tidak mudik ya, karena saya harus jalan. Biasanya pertarungan yang paling berat itu di Cipali. 2 minggu terakhir kami mesti keliling ke Merak, ke daerah, besok saya ke Surabaya dan sebagainya. Tapi Cipali lah pertarungan. Jadi saya merencanakan, saya itu dari Jakarta nanti fly ke Cirebon, menyusuri Cirebon sampai Semarang. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi praktis tidak mudik, tapi saya pikir enjoy. Jadi kalau di Semarang kita ketemu teman dan sebagainya, kita mengimprove diri supaya main kita tuh tidak terganggu karena kita tidak bisa mudik. Iya, betul Pak. Jadi fokus dulu nih di Cipali ya Pak ya? Ya, kita Gitu, Pak, ya. Oliver. Itu kan memang kepadatan ini terutama di Pulau Jawa ya Pak, Ya. sangat luar biasa sekali nih Pak. Ya. Dan pasti banyak titik-titik yang menjadi titik kemacetan, Ya. titik kepadatan gitu Ya. Pak. Apakah ada program-program khusus Pak untuk mengurai kemacetan? Ya, sebelum situ saya mapping dulu ya. Tadi juga saya ngomong Cipali, ada lagi di Merak, ada lagi di Suta di utara. Nah, dari mapping itu dan dari survei yang kita lakukan, kita bisa identifikasi bahwa orang yang mudik ke mobil itu banyak. Jumlahnya total yang mudik 125. Banyak juga yang pengen naik motor. Nah, oleh karenanya nomor 1 harus disampaikan pada masyarakat, jangan mudik naik motor ya, karena bahaya. Substitusinya kita kasih mudik gratis. Yang kedua, kita sudah memajukan libur ya sampai tanggal 19. Lakukan mudik dalam waktu yang tidak bersamaan. Dianjurkan kalau bisa mudik sebelum tanggal 19 malah, masih aman gitu ya. Pulangnya juga gitu. Nah, Presiden alhamdulillah mengabulkan usulan kami, usulan Pak Kapolri untuk mendahulukan mudik dari tanggal 19. Nah itu bisa jalan. Yang lain ya kalau bisa nggak usah mudik lebih bagus ya. Deket-deket aja mudiknya ke Bogor gitu ya. Jabodetabek aja Pak. Jabodetabek aja gitu. Nah Pak, tadi Pak Budi sempat mention tentang mudik gratis nih Pak. Program ini seperti apa sih Pak, mudik gratis di tahun ini Pak? Nah, mudik gratis itu kita udah adakan kira-kira hampir 800 bis. 800 bis itu kali 40 ya nggak cukup besar untuk mengcover yang naik motor. Ada juga kita program naik kapal gratis, kereta api. Tapi semua ini sangat tidak signifikan. Nah, oleh karenanya saya menghimbau semua kementerian, semua swasta, semua pihak-pihak yang mempunyai karyawan, lakukan mudik gratis untuk karyawan masing-masing. Karena itu akan signifikan dan mereka akan happy. Jadi jangan itu jadi domainnya kami karena anggaran kami terbatas. Nah, kalau ini dipikul oleh banyak pihak, ini akan lebih mudah, Mas. Iya, tentunya nggak bisa dari Kementerian Perhubungan sendiri ya Pak yang mengadakan mudik gratis ini pasti nggak akan cukup Pak. Untuk apalagi tadi Bapak sebutkan 123 juta masyarakat Indonesia yang akan mudik ya Pak. Berarti sangat jauh ya Pak dari tahun sebelumnya sekitar 85 juta ya Pak. Tadi Pak Budi juga udah sebutkan nih Pak, ada perubahan tanggal cuti bersama Pak dari yang sebelumnya tanggal 21 sampai tanggal 26, tapi diubah mundur jadi tanggal 19 sampai 25. Kalau saya sih seneng ya Pak ya, karena liburnya kan nambah sehari. Teman-teman saya juga banyak yang seneng nih Pak. Udah merencanakan nih mau kemana-mananya. Tapi ternyata ada beberapa teman juga Pak yang mengeluhkan nih Pak. Wah, tiba-tiba tanggalnya berubah jadi lebih awal. Padahal saya udah pesen tiket nih Pak. Jadinya harus di reschedule dan sebagainya. Boleh diceritain nggak sih Pak latar belakang dari perubahan tanggal ini Pak?
Ya, bayangkan Mas Radit, Lebaran 22, liburnya cuman 21. Bayangkan 2 hari orang mudik yang tinggi sekali. Nah, kalau dimajukan 2 hari, maka tidak tertumbuh pada 2 hari menjadi 4 hari. Bahkan 5 hari dari 18 malam. Nah, ini satu effort dari kami, usul presiden setuju, dan ini sudah dibuat secara formal. Pada saat itu de facto, tapi sekarang de jure sudah berlaku. Nah, untuk teman-teman yang udah beli tiket, ya kita toleransi lah. Ini kan untuk sama-sama gitu. Kalau kita mau memuaskan semua orang mungkin nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau dari pantauan kita ya, dari media, medsos, rata-rata senang. Iya Pak. Rata-rata senang. Tentunya Pak, karena kan liburan nambah sehari nih Pak. Dan sebetulnya dampaknya bagus juga ya Pak ya. Akan terurai kan Pak, lebih terurai. Di tanggal tadi 19, 20, 21. Jadi orang punya kesempatan untuk memilih sendiri, nggak terpaksa harus terpusat di 1 hari. Betul. Di situ. Nah Pak, boleh nggak Pak dibagiin sedikit tips untuk kawan kabinet nih Pak, gimana sih Pak agar mudiknya aman dan nyaman sampai kota tujuan Pak? Satu, saya butuh dukungan. Ya, jadi Menteri PU, Kapolri itu udah sehari-hari ya. Nanti Menkes, nanti Menteri Tahanan Kerja, ya banyak yang harus Menteri BUMN harus itu message tolong dong didukung ya. Karena tanpa kolaborasi nggak mungkin kita jalan. Dan tahun lalu dilakukan dengan baik ya. Yang kedua, para menteri, ya kita di Jakarta aja supaya trafficnya kasih pada masyarakat. Dan himbau orang-orang kita berlibur nggak usah jauh-jauh. Dan tugaskan tim kita untuk ke daerah-daerah untuk membantu proses mudik ini. Iya Pak. Dan tentunya mungkin harus ada teman-teman pemudik yang naik motor nih Pak, jangan dipaksakan jumlahnya terlalu besar mungkin ya Pak ya. Kan biasa bawaannya banyak atau mungkin satu motor yang harus 2 orang ditambah lagi 3, 4, bahkan ada itu juga harus hati-hati ya Pak, karena fisiknya juga pasti harus siap ya Pak untuk mudik yang jarak jauh Pak. Kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri akan ada banyak posko-posko untuk pemberhentian, rest area sebagai macamnya nggak Pak? Jadi kalau mengenai kita ada posko baru ya, posko komando dengan layar lebar. Dan disitulah komando kita lakukan di situ, ya. Nanti masing-masing instansi ada di situ. Dan jadi kalau teman-teman media akan mendapat informasi, cukup one visit dia udah tahu semuanya tentang apa yang dilakukan. Lalu posko-posko di tempat lain pasti banyak. Kami eselon 1-2 itu keliling seluruh Indonesia. Jadi poskonya itu bukan Jawa saja, tapi juga ada yang di Papua, ada yang di Maluku, ada yang di Batam, dan sebagainya. Dan posko-posko itu otomatis. Jadi kami, insan perhubungan, nggak ada yang libur. Semuanya tugas. Semuanya bertugas untuk memastikan kelancaran dan masyarakat Indonesia ini aman sampai tujuannya Pak. Berarti ini untuk Pak Budi udah Lebaran tahun ini yang ke-7 berarti Pak ya? Sudah mendampingi Pak Presiden Jokowi di 2 periode nih Pak. Betul. Ada nggak sih momen-momen unik atau momen-momen yang Pak Budi paling ingat nih saat mendampingi Pak Jokowi dalam kunjungan kerja atau tugas kenegaraan Pak? Ya, Pak Presiden itu kita semua tahu idenya jauh ke depan. Ya kadang-kadang kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi saya sampaikan pada teman-teman, memang idenya ultimate gitu, sangat tinggi. Kita harus mencapai itu. Ya, satu yang unik ya, mengelola ojek online. Iya. Itu kan jutaan orang yang dapat pekerjaan dari situ. Dan by law kita memang harus memberikan suatu dukungan, ya. Pak Presiden nggak suruh. Kadang-kadang Pak Presiden nggak suruh. Intinya dari gesture Pak Presiden, itu selesai ini, gitu. Alhamdulillah itu selesai. Dan Pak Presiden juga
jangan sampai marah lah gitu ya. Gesturnya juga enjoy gitu itu. Jadi Pak Presiden unik ya, memberikan instruksi kepada kita. Kadang-kadang tidak dengan kata-kata, dengan gestur kita udah tahu. Oh, beliau tuh punya preferensi gini. Saya tidak mencapai ekspektasi beliau. Oh, beliau puas dan sebagainya. Tapi saya pikir apa yang disampaikan pada kami, saya khususnya, baik terucap maupun tidak terucap, itu perubahan. Pak Jokowi mungkin secara halus tentunya Pak menyampaikannya dan langsung dieksekusi nih Pak oleh para menteri-menterinya termasuk Pak Budi sendiri. Nah Pak, saya ingin tanya dong Pak satu hal tentang perhubungan nih Pak, tentang angkutan publik Pak, public transportation di Indonesia. Itu menurut Pak Budi seperti apa sih Pak, dan kedepannya seharusnya seperti apa? Ya itu juga yang menjadi aim atau tujuan Pak Presiden, buat angkutan massal di perkotaan, antar kota harus ada. Oleh karenanya Pak Presiden ingat ya, ada MRT. Itu sudah bertahun-tahun direncanakan, nggak pernah dieksekusi. Waktu Pak Presiden sebagai gubernur, beliau memulai itu. Dan itulah landasan kami untuk memastikan angkutan massal itu berjalan dengan baik. Dan sekarang sudah ada MRT, LRT, BRT. Nah ini konsisten, jadi landasan itu kita lakukan. Di IKN nanti, ini juga jadi message Pak Presiden untuk dilaksanakan.